Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Manggala Putra dari Teknik Informatika 2017 akan mempresentasikan tentang bisnis proses modeling. Oke, dalam bab ini terdapat 11 subbab. Yang pertama yaitu model konseptual dan terminologi. Yang kedua konsep abstraksi. Yang ketiga dari fungsi bisnis ke proses bisnis. Yang keempat model aktivitas dan contohnya. Yang kelima model proses dan contohnya. Kemudian yang keenam interaksi proses. Yang ketujuh data proses pemodelan. Yang kedelapan organisasi pemodelan. 9 operasi pemodelan. Yang ke-10 tentang fleksibilitas proses bisnis. Dan yang terakhir tentang arsitektur lingkungan eksekusi proses. Masuk ke dalam subbab yang pertama yaitu model konseptual dan terminologi. Berikut adalah gambaran dari bisnis proses model konseptual. Dapat dilihat pada gambar berikut. Proses bisnis terdiri dari aktivitas yang pelaksanaannya terorganisasi di beberapa tujuan bisnis. Aktivitas ini dapat berupa yang pertama, aktivitas interaksi user, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh pekerja intelektual dengan menggunakan sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah aktivitas manual, yaitu beberapa aktivitas yang dilakukan dalam proses bisnis yang bersifat manual, tetapi perubahan status dimasukkan dalam bisnis melalui aktivitas interaksi user. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas sistem. Aktivitas sistem tidak melibatkan pengguna manusia, mereka dieksekusi oleh sistem informasi. Kemudian subbab yang kedua adalah konsep abstraksi. Untuk menggambarkan kompleksitas dalam manajemen proses bisnis, beberapa konsep abstraksi ada dua jenis, yaitu yang pertama abstraksi horizontal. Ini pemisahan tingkat pemodelan seperti yang diidentifikasikan oleh Object Management Group, dimulai dari level instance, level model, dan level metamodel. Level instance menggambarkan entitas dasar yang ada dalam proses bisnis. Untuk mengatur kompleksitas dari skenario proses bisnis, maka digambarkanlah kumpulan dari masing-masing instance yang memiliki entitas yang serupa dan diklasifikasikan dalam model level. Kemudian metamodel merupakan bahasa pemodelan yang digunakan untuk merealisasikan proses bisnis. Yang kedua adalah abstraksi vertikal, yaitu mekanisme abstraksi pemisahan subdomain dalam vertical abstraction yang menjadi pusatnya adalah proses modeling, di mana akan memiliki beberapa subdomain. Kemudian ini merupakan gambar dari abstraksi horizontal dan abstraksi vertikal. Kemudian subbab yang ketiga yaitu dari fungsi bisnis ke proses bisnis. Bagian dari aktivitas perusahaan yang memiliki fungsi bisnis salah satunya adalah value chain, di mana value chain ini terdapat dari level tinggi dalam organisasi. Jika dipecah lagi ke bawah, maka akan diperkecil sampai ke dalam fungsi-fungsi kecil yang sudah detail dari sebuah proses bisnis. Dan dekomposisi fungsional digunakan sebagai langkah awal dalam penggambaran usaha dasar pada proses bisnis. Operasional pada proses bisnis adalah di mana aktivitas satu dengan yang lainnya saling berrelasi, di mana setiap sistem berisikan beberapa value chain yang karakteristiknya digambarkan dengan kelas diagram yang ada pada sisi kirinya. Berikut adalah gambaran dekomposisi fungsional dari rantai nilai ke fungsi bisnis. Ada beberapa syarat dalam penggambaran dekomposisi fungsional, yaitu yang pertama, fungsi bisnis akan digambarkan menggunakan persegi panjang. Selama fungsi dari bagian terkecil tersebut digambarkan dengan bujur sangkar yang memiliki pojok yang tumpul. Berikut adalah contohnya. Dalam contoh yang ditunjukkan pada gambar di samping, aktivitas analyze order, simple check, dan advanced check terkait satu sama lain dengan batasan eksekusi. Proses bisnis sampel dimulai dengan menganalisis
pesanan, dan kemudian melakukan pemeriksaan sederhana atau pemeriksaan lanjutan tergantung pada keputusan yang dibuat selama eksekusi proses. Proses ini memiliki awal dan akhir khusus. Proses bisnis dimulai pada saat proses mulai terjadi, setelah selesai, dan setelah berakhir. Kemudian yang keempat adalah model aktivitas dan contohnya. Activity model dianalogikan sebagai sebuah model proses yang menggambarkan sebuah kumpulan proses kecil dengan struktur yang sama. Sedangkan activity instance menggambarkan pekerjaan aktual yang dilakukan selama proses bisnis. Hubungan antara fungsi bisnis, activity model, dan activity instance dapat dilihat pada gambar di samping. Perlu diingat, setiap activity instance selama masa aktifnya dapat memiliki status yang berbeda dan dapat digambarkan oleh sebuah stage transition diagram yang dicontohkan dalam gambar berikut. Pada kenyataannya, activity instance cenderung melingkupi perilaku yang lebih kompleks. State transition diagram pada gambar berikut ini memberikan tampilan yang lebih mendetail tentang status activity instance dan merupakan penyempurnaan state transition diagram sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Kemudian, untuk menentukan sejak status dan transisi status yang dilalui activity instance digunakanlah event. Tiap transaksi status dari activity instance diwakili oleh sebuah event. Urutan event yang ditunjukkan dapat diwakili secara grafis oleh event diagram. Dalam event diagram, waktu berjalan dari kiri ke kanan dan event ditampilkan sebagai poin. Hubungan sebab akibat event diwakili oleh tanda panah karena sifat dari event diagram tersebut membentuk grafik asiklik terarah di mana node adalah event dan tepinya mencerminkan urutan kausal atau sebab akibat antar event. Dan event diagram untuk activity instance tertentu ditunjukkan pada gambar berikut ini. Kemudian yang sebab kelima yaitu model proses dan model instance. Yang pertama adalah model proses. Daripada menjadi konstruksi model yang komplit, fokus dari bagian ini adalah bagaimana menyediakan sebuah metamodel proses yang digambarkan dengan baik sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan komponen inti dari berbagai metamodel proses. Beberapa model yang diidentifikasikan sebagai konsep dalam metamodel adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses model. Proses model adalah sebuah proses untuk menggambarkan sebuah blueprint dari sebuah kumpulan instance proses dengan struktur yang sama. Kemudian edge adalah pinggiran langsung yang digunakan untuk mengekspresikan hubungan antar nodes dalam sebuah model proses. Kemudian nodes itu digambarkan berupa titik, di mana dalam sebuah proses model dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah model aktivitas. Dan setiap model proses berisikan elemen-elemen pada level model, sebagai contoh model aktivitas. Instance dari proses terdiri dari instance aktivitas. Level model dari instance level tidak hanya berisi aktivitas saja, tetapi juga event dan gateway. Sebagai contoh, event untuk mengawali di dalam sebuah aturan model proses di mana setiap instance proses memulai dengan sebuah instance event star. Sejak event adalah didefinisikan sebagai entitas singular atau bentuk tunggal, instance event juga dipanggil event. Kemudian selanjutnya adalah proses instance. Instance proses berisikan beberapa instance dari aktivitas seperti instance activity, event, dan gateway. Beberapa aturan dalam menetapkan model yang berisikan proses instance dan proses model yaitu yang pertama, setiap instance proses diasosiasikan dengan tepat satu model proses. 10. Setiap model proses diasosiasikan dengan beberapa instance proses. Dan yang kedua, setiap instance proses disusun oleh beberapa instance aktivitas, event, dan gateway instance. Dan yang ketiga, setiap instance aktivitas diasosiasikan tepat dengan satu model aktivitas. Dalam kasus perulangan sebuah aktivitas model,
dapat diasosiasikan dengan beberapa instansi aktivitas. Yang keempat, setiap event diasosiasikan tepat dengan satu model event. Kemudian yang kelima, setiap gateway instance diasosiasikan tepat dengan satu gateway model. Dan yang keenam, sebuah model aktivitas yang bergantung pada sebuah cabang yang tidak digunakan selama sebuah instance proses khusus tidak diasosiasikan dengan instance aktivitas lain dan akan ditunjukkan menggunakan tanda asosiasi bintang yang memperbolehkan asosiasi kosong. Kemudian subbab yang keenam adalah interaksi proses. Semua aktivitas yang dilakukan perusahaan merupakan bagian dari beberapa proses bisnis, di mana interaksi proses bisnis antar perusahaan terjadi dalam dua arah. Berikut gambar contoh kasus proses interaksi bisnis. Berdasarkan gambar di samping, terjadi interaksi proses bisnis antar pembeli dan pengecer atau reseller. Rantai nilai pembeli berisi fungsi bisnis produk pesanan, dan rantai nilai pengecer berisi fungsi bisnis manajemen pesanan. Berdasarkan gambar, terjadi interaksi proses dapat divisualisasikan secara memadai oleh diagram peristiwa atau event diagram yang dapat dilihat pada gambar berikut. Garis horizontal merupakan representasi peserta sebagai sifat terdistribusi dari proses berinteraksi. Kemudian busur yang menghubungkan dua peristiwa merupakan interaksi pesan satu arah diwakili oleh peristiwa pengiriman, dan peristiwa penerimaan yang sesuai. Kemudian subbab yang ketujuh adalah pemodelan data proses. Dalam melakukan pemodelan data yang diproses ada beberapa yang perlu diperhatikan, seperti pemodelan data dan pola aliran data. Kemudian modeling data. Pemodelan data adalah inti dari desain database. Pendekatan entity relationship digunakan untuk mengklasifikasikan dan menata data dalam domain aplikasi tertentu. Dalam upaya pemodelan, langkah pertama yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasi entitas itu tersendiri. Entitas adalah hal atau konsep yang dapat diidentifikasi di dunia nyata yang paling penting untuk tujuan pemodelan. Sebagai contoh, pesanan, pelanggan, dan produk adalah salah satu entitas dunia nyata yang perlu diwakili dalam model data. Kemudian, untuk menggambarkan hubungan antar entitas tersebut dapat digunakan ER diagram. Setiap entitas digambarkan dengan persegi panjang dan memiliki atribut yang digambarkan dengan elips yang dihubungkan dengan garis dari entitas tersebut. Kemudian masing-masing entitas tersebut dihubungkan dengan entitas lain yang menggunakan relationship yang digambarkan dengan wajib. Dalam gambar di bawah, customer, order, dan produk merupakan sebuah entitas. Kemudian city, diskon, dan lain-lain yang di dalam bentuk elips adalah atribut. Kemudian request dan ship adalah penghubung antar entitas. Kemudian yang kedua adalah workflow data patterns. Workflow data patterns merumuskan karakteristik tentang cara menangani data dalam proses bisnis, di mana data yang ada akan diorganisir dengan beberapa dimensi, seperti yang pertama, data visibility adalah bagaimana cara untuk agar data tersebut dapat dilihat oleh pihak yang tepat. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam data visibility ini, seperti yang pertama, text data, yaitu data objek yang digunakan dalam aktivitas khusus tidak dapat dilihat oleh aktivitas lain. Kemudian block data, data objek yang dapat dilihat oleh semua aktivitas yang diberikan oleh sebuah subproses. Kemudian workflow data, sama seperti block data, tapi dalam mengaksesnya harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada proses bisnis. Kemudian environment data, yaitu data objek yang termasuk dalam lingkungan eksekusi sebuah proses bisnis dapat diakses oleh aktivitas sebuah proses selama pembuatan proses. Kemudian data interaction adalah yang mengatur bagaimana data tersebut berinteraksi antara aktivitas dan proses yang ada. Data transfer adalah bagaimana cara mentransfer data yang dibutuhkan ke objek yang ditentukan dapat menggunakan prosedur maupun
fungsi dalam bahasa pemrograman. Kemudian database routing adalah data memiliki implikasi yang berbeda dalam pembuatan proses. Jadi data dapat digunakan sebagai evaluasi kondisi dalam model proses bisnis. Kemudian yang ke-8 adalah organisasi pemodelan. Prinsip umum dalam pemodelan di organisasi adalah bagaimana mengatur sumber daya seperti manusia yang bekerja dalam perusahaan dan sumber daya lain yang sekiranya dapat mendukung sebuah proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem harus dilengkapi dengan informasi mengenai struktur organisasi tempat proses bisnis akan dijalankan. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Dalam pemodelan proses dan pemodelan data, level metamodel menyediakan sarana untuk mengekspresikan model. Kemudian level pemodelan organisasi ada beberapa aturan formal tentang bagaimana mengekspresikan struktur organisasi, serta notasi untuk mengekspresikannya. Sebabnya pada level ini adalah posisi, peran, tim, dan hubungan antar posisi seperti supervisor. Prinsip umum di balik pemodelan organisasi adalah sumber daya. Entitas yang dapat melakukan pekerjaan untuk perusahaan. Tugas yang diberikan kepada para partisipan dalam organisasi dapat diklasifikasikan dengan menggunakan resource pattern atau pola sumber daya yang ada. Seperti pembahasan pada bagian berikut. Yang pertama adalah direct allocation. Jadi seseorang dalam organisasi tidak hanya berperan sebagai orang yang duduk dalam sebuah posisi, tetapi orang tersebut dialokasikan untuk mengerjakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian role-based allocation, yaitu salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada anggota dari organisasi. Kemudian different allocation, yaitu keputusan tentang siapa yang berkewajiban melaksanakan sebuah insiden aktivitas selalu dibuat saat suatu proses bisnis dikerjakan. Kemudian authorization, yaitu mengalokasikan orang untuk mengerjakan insiden aktivitas berdasarkan pada posisi mereka. Kemudian separation of duty, yaitu mengalokasikan rancangan yang bergantung dari alokasi yang berbeda untuk sebuah proses bisnis. Kemudian case handling. Dalam case handling dialokasikan rancangan di mana beberapa aktivitas di dalam sebuah proses bisnis memerlukan sebuah pemahaman untuk semua kasus. Kemudian story based allocation, yaitu dasar dari story based allocation adalah bahwa seseorang dapat dialokasikan untuk melakukan sebuah instance aktivitas yang didasarkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan sebelumnya oleh orang sebelumnya. Kemudian organizational allocation. Dalam organizational allocation yang diperhatikan adalah posisi seseorang dalam organisasi, bukan peran dari orang tersebut. Kemudian di babak 9 adalah operasi pemodelan. Perspektif operasional mencakup lingkungan pemanggilan program aplikasi, definisi parameter input dan output dari program aplikasi, dan pemetaannya ke parameter input dan output kegiatan proses bisnis. Oleh karena itu, persyaratan fungsional perlu dirinci agar kita dapat mengevaluasi sistem perangkat lunak tertentu menyediakan fungsionalitas yang diperlukan dalam konteks proses bisnis. Dapat dilihat pada diagram di bawah. Bahasa definisi antarmuka digunakan untuk menentukan penggunaan prosedur dan fungsi. Diimplementasikan oleh sistem perangkat lunak. Hal tersebut juga penting untuk menghubungkan sistem perangkat lunak yang telah dikembangkan secara independen dari masing-masing lain. Oleh karena itu, mereka penting untuk sistem middleware. Berbasis middleware pada arsitektur berorientasi layanan memainkan peran yang semakin penting sebagai platform realisasi untuk memperlakukan proses. Pengingat bagian ini membahas aspek arsitektur berorientasi layanan yang relevan untuk manajemen proses bisnis. Kemudian sebab yang 10 adalah fleksibilitas proses bisnis. Pencarian untuk fleksibilitas dapat dilakukan dengan penggerak utama yang berada di titik manajemen proses bisnis. Kebutuhan pada level organisasional seperti proses bisnis strategis dan juga pada level operasional yang akan diinvestigasikan, di mana alur kerja interaksi manusia dan sistem adalah konsep yang
penting untuk merealisasikan proses. Suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan ke pasar akan dipengaruhi oleh proses bisnis. Proses bisnis yang fleksibel adalah aset yang sangat penting untuk menjadi batas utama dengan perubahan pasar menggunakan cara yang efektif. Fleksibilitas dihasilkan oleh representasi eksplisit dari proses bisnis. Karena adaptasi dari eksplisit secara grafis proses bisnis yang sudah dispesifikasikan akan lebih mudah untuk diadaptasi daripada prosedur organisasional yang tertulis dalam aturan bisnis yang tertanam dalam kode software. Secara tipikal dalam hubungan alur kerja seperti alur kerja sistem dan alur kerja interaksi manusia, sistem informasi membutuhkan untuk membuat suatu aktivitas alur kerja. Itu yang pertama adalah representasi proses bisnis, kemudian pemodelan organisasi, lanjutnya pemilihan mitra bisnis dalam koreografi proses, dan yang terakhir antarmuka perangkat lunak standar. Dan sebab yang ke-11 adalah arsitektur lingkungan eksekusi proses. Bagian ini melihat representasi dari sistem manajemen proses bisnis yang mampu mengendalikan berlakunya proses bisnis berdasarkan model proses bisnis yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Gambar tersebut menggambarkan sebuah arsitektur model high level dari manajemen proses bisnis yang berisikan komponen-komponen dan hubungan. Penjelasan dari setiap komponen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemodelan proses bisnis. Sebuah sistem pemodelan proses bisnis digunakan untuk membuat model proses bisnis yang berisi informasi tentang aktivitas, operasinya, dan struktur proses bisnis. Kemudian yang kedua adalah lingkungan proses bisnis. Lingkungan proses bisnis memicu pembuatan evidence dan pemberlakuan contoh proses berdasarkan model proses. Kemudian repositori model proses bisnis, itu memegang model proses bisnis yang dibuat oleh komponen pemodelan proses bisnis. Kemudian mesin proses. Mesin proses bertanggung jawab untuk membuat evidence dan mengendalikan pelaksanaan proses bisnis. Selanjutnya penyedia layanan. Penyedia layanan menghosting layanan aplikasi yang menyadari kegiatan proses bisnis. Peristiwa yang pertama yang terjadi merupakan kemunculan peristiwa awal dalam model proses. Lingkungan proses bisnis, mesin proses, dan dua penyedia layanan adalah agen yang diwakili dalam diagram peristiwa. Karena pengoperasian komponen pemodelan proses bisnis tidak menjadi fokus perhatian, kemudian model arsitektur ini tidak direpresentasikan sebagai agen dalam diagram peristiwa. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.